never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got... Humor Prabu Siliwangi di dalam Istana Pajajaran saat kedatangan Sunan Gunung Jati. Penguasa tanah Sunda yaitu Prabu Siliwangi adalah sosok pendekar yang sakti dan juga cerdas. Prabu Siliwangi juga secara garis nasab merupakan kakek Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarifah Mudaim atau Nyimas Rara Santang. Beliau memiliki tugas menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ada kisah menarik dan lucu yang terjadi antara Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati. Saat itu, Sunan Gunung Jati mampu mengalahkan wilayah Galuh, Indramayu, dan beberapa daerah pedalaman. Kehebatan Sunan Gunung Jati ternyata tidak hanya dalam masalah agama, dalam masalah strategi pemerintahan juga sangat cerdas. Hal itu membuat Prabu Siliwangi mengutus 60 prajurit yang dipimpin Tumenggung Jayabaya untuk menemui Sunan Gunung Jati. Tidak disangka, 60 pasukan yang dikirim Prabu Siliwangi untuk bertemu Sunan Gunung Jati dan menanyakan perihal kenapa tidak mau membayar upeti malah masuk Islam. Hal itu membuat Prabu Siliwangi semakin panas dingin dan berkeringat, sampai akhirnya Sunan Gunung Jati bertujuan mendatangi Prabu Siliwangi di Istana Pajajaran. Sebelum kedatangan Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi ternyata sudah dibujuk dan dipengaruhi oleh Ki Buyut Tali Barat untuk menolak kedatangan dan ajakan Sunan Gunung Jati memeluk agama Islam. Bahkan suasana Istana Pajajaran sengaja dibuat berantakan seperti hutan belantara. Berkat kecerdasan yang dimiliki Prabu Siliwangi, beliau mampu mengecoh orang-orang yang berusaha terlihat baik di depannya dan selalu mempengaruhinya. Disinilah peristiwa di mana Prabu Siliwangi membuat lelucon kepada prajuritnya sendiri, yaitu Ki Buyut Tali Barat, yang sudah berusaha keras mempengaruhinya. Saat Sunan Gunung Jati sampai di istana, Prabu Siliwangi ternyata menerima ajakan Sunan Gunung Jati untuk memeluk Islam. Peristiwa di atas sekaligus menjadi bahan tertawaan untuk para penghasut, dan tentunya membuat mereka marah sampai akhirnya mereka meninggalkan istana, dan tidak mau memeluk agama Islam seperti yang dilakukan Prabu Siliwangi. Jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.